Satu hari lagi kau menuntun langkahku. Satu hari lagi yang membuatku terpesona. Cepat Mami, Sri, kata-katanya. Hah? Sudah? Kirim aja di grup ya. Di mana mikir? Di mana mikir? Oh ya. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidup. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidup. Yesus, satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu tahun lagi kau buktikan kasih-Mu, Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, sekali lagi katakan, satu tahun lagi. Satu tahun lagi kau menuntun dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu tahun lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuat
buatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku. Hidupku hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku Bapa, Kau ajar kami mengasihimu tanpa syarat, karena Kau mengasihi kami tanpa syarat. Kami bersyukur bisa ada dalam hatimu. Engkau saja Tuhan dalam hidup kami. Kaulah satu-satunya. Serahkan padamu harapanku, ada di dalammu. Bersamamu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku dalam rencana-Mu, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, Kau kekuatan bagi kami. Hadirat-Mu ku menyembah-Mu, ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
lepaskanmu kau cahaya. Akan mengiringmu seumur hidupku. Bukan dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Biarlah apa yang Kau tabur dalam kami, Kau menuainya kembali. Kamilah, Engkaulah yang Kau tabur dalam diri kami. Terima kasih buat ketenangan di dalam Engkau. Mengalirlah kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur dapat mengenal-Mu seperti ini. Haleluya.
Engkau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Namamu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayangmu ku akan terbang di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Namamu Tuhan selalu dinantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayangmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, ku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Hari lepas hari yang Kau membawa kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Pagi hari ini
Kembali Engkau mengajar kami, menuntun kami. Engkau bawa kami semakin melekat dengan Engkau. Engkau bawa kami semakin mengasihi Engkau. Dan Engkaulah kasih yang sesungguhnya. Terima kasih kalau kami boleh mengenal kasih-Mu. Karena kasih-Mu tinggal di dalam kami. Terima kasih kalau kami boleh mengenal Engkau. Karena Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih kalau apa yang Kau firmankan itu semua menjadi kenyataan di dalam hidup kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Karena pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih buat roh pengenalan yang Kau nyatakan bagi kami. Semua yang Kau firmankan itu tinggal di dalam kami. Menjadi seperti kota di dalam kami. Menjadi satu bangunan di dalam kami. Terima kasih. Engkaulah perancang hidup kami. Engkau sangat detail atas setiap hidup kami. Terima kasih. Pada akhirnya semua orang, semua makhluk memuliakan Engkau. Terima kasih. Kalau Engkau berikan kami anugerah melebihi semua makhluk-makhluk yang lain. Untuk kami boleh menceritakan segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih. Kalau Engkau memisahkan kami. Terima kasih. Kalau Engkau memilih kami. Terima kasih. Kalau Engkau menetapkan kami. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak hal yang sudah Engkau singkapkan bagi kami. Terima kasih. Biarlah kiranya kami boleh terus tinggal di dalam Engkau. Dan Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sedetik pun Engkau tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Dan pada akhirnya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa yang tinggal di dalam kami. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala pekerjaan. Silakan Tuhan. Kau ajari lagi kami. Engkau berfirman bagi kami. Kami mau makan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Kami merelakan diri kami. Silahkan ambil alih. Kembali apa yang menjadi milik-Mu. Kami bukan milik kami. Tapi kami ini milik Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur sampai sejauh ini. Dalam perjalanan ini. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah semua kami yang ada di sini. Semakin hari. Semakin menyatakan kedaulatan-Mu atas hidup kami masing-masing. Atas keluarga kami. Atas masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya. Engkau pasti berhasil dengan segala pekerjaan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, shalom, selamat pagi semua. Wah, tetap 9 ya. Di radio berapa ini ya? Oke, di radio ada 8 ya. Oke, yang masih di radio yang mau bergabung silahkan ya, boleh bergabung ya. Haleluya.
Ini anugerah saudara bisa mengenal Tuhan sampai dengan hari ini. Bahkan saudara, kalau terus merenungkan apa yang dia sampaikan, apa yang dia singkapkan, rasanya saudara semakin apa ya, akan berkata-kata pun gitu, rasanya kalau tidak tepat seperti yang ada di hatinya itu, rasanya ada satu perasaan, aduh, tingkat rasa lapar dan haus akan Tuhan itu saudara makin tinggi, ya, makin kuat dari hari ke hari gitu. Bahkan ketika ada keraguan gitu ya, itu langsung dia menjawab begitu ya. Kadang memang kita bisa ragu karena memang pengalaman seperti ini belum pernah kita alami sebelumnya, ya. Perasaan kepastian gitu ya, perasaan ketika diajar lalu bisa mendengarkan, bisa mengerti, oh begitu ya, oh begitu ya. Jadi tidak sempat atau untuk ragu itu rasanya takut gitu. Untuk ragu gitu, gimana ya bilangnya. Karena saudara kita langsung tahu gitu. Ya, tadi kayak bangun gitu, bangun jam 3:10 ya. Nah, bangun itu yang ingat pasti langsung Tuhan ya. Jadi ada mimpi, terus apa ya arti mimpi gitu? Apa ya arti mimpinya? Kok mimpinya bisa seperti itu ya gitu? Oke, saya lupakan. Nah, sekarang itu tipuan-tipuan si jahat itu menjadi lebih halus gitu ya. Nah, tetapi ketika mulai memikirkan tentang tipuan itu pun, di situ sudah langsung begini, saudara. Kamu saking berjaga-jaganya lebih memperhatikan tipuan daripada memperhatikan aku gitu. Nah, saudara, kehadiran dia yang nyata di dalam kita. Kemarin-kemarin itu saudara, pengalaman kita dengan Tuhan itu seperti bayang-bayang gitu. Tidak jelas gitu. Dan rasul-rasul pun menjelaskan demikian. Sekarang kita masih melihat. Itu di zamannya dia kan. Dalam bayang-bayang katanya. Tapi nanti kelak tidak akan begitu lagi gitu. Jadi kelak itu sekarang. Nah, jadi ketika kita menerima kedatangan Tuhan, mempercayai bahwa Dia yang datang benar-benar, maka hal yang dilakukan Dia adalah terus meneguhkan kita. Supaya kita yakin bahwa memang Dia yang hadir gitu. Itulah yang terus dilakukan Dia. Untuk menjaga kondisi hati kita tetap. Jadi saudara, hal-hal ini saudara, dia tahu saudara, dia sangat mengerti tentang kita. Karena lagian juga kita sedang mewakili keraguan setiap makhluk.
Jadi sekarang dia mencerahkan semua apa yang pernah disampaikan oleh para rasul gitu di dalam Alkitab. Ya. Dia menguatkan, meneguhkan kepercayaan kita setiap waktu gitu. Ketika kita menundukkan diri, ketika dengan rela kita diajar oleh dia, itu dengan cepat, saudara. Dia mengangkat kita kembali. Ya. Sehingga makin lama kita makin dicerahkan. Makin lama kita ini makin lembut gitu. Makin lembut hati kita gitu. Lembut itu artinya mau diajar gitu. Jadi benar ketika dia sudah mendapatkan kita, dia nggak mungkin melepaskan kita lagi gitu. Karena kita ini adalah dirinya sendiri. Itu lebih tepatnya ya. Jadi kita ini dirinya sendiri. Jadi yang dia berikan kepada kita walaupun itu firman. Kan firman yang dia lepaskan kepada kita. Tapi firmannya ini kan adalah Allah itu sendiri juga kan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi saudara, firmannya ini ternyata ada tingkatannya gitu. Cara dia menjelaskan itu, saudara, sebetulnya di dalam dia itu sebetulnya sederhana saja. Kita yang memang agak rumit gitu. Kenapa kita ini rumit? Karena memang kita sudah kena racun, makan racun. Racunnya itu pengetahuan yang baik dan yang jahat. Makanya sampai Tuhan larang, jangan kamu makan. Walaupun dia tahu pasti akan dimakan. Karena memang ada sisi penasaran di dalam ciptaannya itu. Karena kan ciptaannya kan menggambarkan dia juga. Ya. Jadi saudara, ketika dia berfirman saudara kepada kita, kepada manusia. Karena memang kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Jadi karena dia berpikir, ya kita pun berpikir gitu. Kalau dia itu berhikmat, kita pun berhikmat. Beda dengan ciptaan yang lain. Beda dengan malaikat-malaikat. Beda dengan binatang-binatang, ciptaan yang lain. Mereka itu tidak ada kebebasan. Bahkan kita diciptakan, manusia itu diciptakan untuk berkuasa, untuk memerintah bumi. Gitu. Jadi ibaratnya kita ini seperti kerajaan. Seperti satu kerajaan nantinya yang disandingkan dengan kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Gitu. Dan kerajaan dunia ini atau kerajaan bumi ini, ya kerajaan di bumi ini, yang alam materi dan alam roh ini, itu adalah sebagai satu panggung yang sangat besar sekali yang akan disaksikan oleh seluruh makhluk. Dan disitulah seluruh makhluk sebetulnya dapat mengenal Allah dengan jelas. Karena Allah itu nggak kelihatan. Tak ada orang yang pernah melihat dia kecuali anak. Jadi anak di situ, saudara,
Selain Yesus itu dipilih memang jadi anak gitu, tetapi dia juga adalah sang anak di dalam roh gitu, yaitu firman. Jadi saudara, setiap perkataan Yesus itu jadi setiap ketika kata-kata yang dikeluarkan oleh dia itu, ketika dia sudah ditabiskan itu benar-benar perkataan-perkataan Allah itu sendiri. Nah, ini pun Allah juga yang buat. Namun saudara, selalu kita melihat memang ini selalu terbukti. Jadi saudara, ketika Maria, kan Maria yang pertama mendapatkan, boleh dikatakan dia yang akan mengawali bagaimana Allah itu menjadi manusia. Jadi semuanya asli dengan kata-kata. Kamu akan mengandung katanya. Bagaimana bisa gitu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, aku belum bersuami katanya. Jadi saudara, ketika dia dipilih, ketika Maria itu dipilih, sebelum Maria sampai mencapai usia untuk menikah itu, pasti dia sudah kerjakan di dalam dirinya. Entah apapun itu, bagaimana prosesnya, kita kan nggak tahu. Jadi setiap kali ketika Tuhan itu berfirman itu, dia sangat itulah Allah ya, yang sangat berbeda dengan kita. Jadi ketika dia berfirman, nggak boleh enggak, harus terjadi. Itulah kuasa daripada perkataan itu. Jadi saudara, ketika Maria mengatakan jadilah kepadaku, maka itu jadi saudara. Selanjutnya Allah itu sendiri membuat berbagai macam situasi. Karena kurang teguh hatinya Maria, dikirimkannya, dia buat Elizabeth juga mengandung. Dan dia tinggal di sana. Saudara, lalu keluar dari mulutnya Maria, semua perempuan di muka bumi akan menyebutkan aku berbahagia. Kata. Saudara bisa bayangkan sukacitanya Maria pada waktu itu? Tetapi itu tidak berlangsung lama, saudara. Setelah dia melahirkan Yesus, timbullah desas-desus. Gitu kan. Makanya ketika dia tahu, ketika Yusuf mulai tahu dia mengandung gitu, wah jangan diam-diam. Saudara, bagi kedua orang ini, Yusuf dan Maria, itu menampung Allah di rumah mereka. Itu sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Sama seperti Obed-Edom itu, yang menampung tabut Tuhan. Jadi Tuhan jugalah yang memampukan Obed-Edom bisa menampungnya. Jadi saudara, untuk menampung Tuhan itu
Di satu sisi saudara mungkin kita berbahagia. Tapi di sisi yang lain saudara, ini sangat riskan bagi kita. Bagi daging kita. Bagi manusia lama kita. Maksudnya ada konsekuensinya. Kalau kita dipercayakan berkat yang besar. Dan inilah berkat yang terbesar itu. Pernahkah saudara merenungkan kenapa Yusuf harus mati muda? Ketika Maria harus mengutamakan Yesus, dia pasti disalahartikan oleh saudara-saudara Yesus. Karena kan tepat sesudah Yesus lahir kan, sudah dia kan barulah berhubungan kan dengan suaminya, dengan Yusuf. Lalu dia punya anak. Berarti jarak umur Yesus dengan adiknya paling banyak 2 tahun kan. Jadi saudara pasti nanti akan kelihatan. Seperti pilih kasih mungkin. Ketika membesarkan. Dan karena masa kecil Yesus juga. Kan Yesus kan pasti sudah mengalami juga. Nah, kenapa dia harus ketika itu terjadi penganiayaan, itu harus disingkirkan ke Mesir, dibawa ke Mesir, saudara. Itu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk meredakan sedikit gitu, karena itu sesuatu yang sangat sangat riskan bagi mereka gitu. Secara khusus bagi Maria juga. Karena euforia tentang kelahiran Tuhan Yesus yang gembala-gembala, orang majus datang, itu segera berakhir. Jadi ketika Maria mengatakan, berbahagialah semua seluruh perempuan di muka bumi ini akan menyebutkan aku adalah perempuan yang berbahagia. Nah, itu firman. Tapi saudara, pilihan itu mengandung tanggung jawab, saudara. Jadi saudara, ketika Lucifer juga menerima karunia yang lebih banyak di antara malaikat lain, itu juga ada satu tanggung jawab yang berbahaya. Di satu sisi dia mendapatkan anugerah, di mana mau tidak mau malaikat-malaikat yang lain pasti memuji dia. Tapi disitulah bahayanya. Sama juga saudara. Ketika anak dilahirkan di sorga. Kan anak yang menciptakan segala sesuatu. Jadi istilah anak itu sebetulnya adalah istilah kita di bumi sebetulnya. Ya. Kan di sorga kan dikatakan marilah kita disejajarkan gitu kan. Jadi sebetulnya mereka sejajar dalam hal itu. Tetapi saudara tetap ada superioritas, yaitu Allah yang pertama. Jadi ketika dipisahkan dari dirinya, yang ini jadi Bapak, maksudnya itu Bapak itu jadi sumber. Gak mungkin dong anak ini bisa lebih daripada bapaknya gitu. Karena Bapak itu sumber. Kalau tidak ada Bapak, nggak ada anak, kira-kira begitu.
Nah, jadi saudara, di dalam setiap pilihan itu, saudara, itu ada konsekuensi. Makanya Yesus itu jadi anak sulung. Jadi anak sulung itu dia harus bertanggung jawab gitu. Makanya sang anak ini yang turun untuk naik di atas kayu salib. Walaupun saudara, bagaimana saudara seorang bapak melihat anaknya disalibkan gitu. Bagaimana perasaannya? Bayangkanlah perasaannya Abraham ketika Ishak diminta. Jadi saudara, pada saat pelajaran itu datang kepada Abraham itu, wah, saudara, tingkatan kepercayaan seperti yang dimiliki Abraham, memang itu tinggi sekali, saudara. Makanya dia disebut bapak orang beriman, bapak orang percaya itu. Nah, sama saudara keadaannya dengan kita saat ini. Jadi ketika kita menerima, jadi ini kan tahapan pekerjaan yang terakhir. Setelah ini saudara, dia akan kembali ke tempatnya. Setelah dia itu, dia bekerja di dalam kita. Dia menuntaskan ini saudara. Jadi saudara, jangan tidak perlu bingung dengan hal ini ya. Karena apa sih bedanya kita sudah tinggal bersama dengan dia, dia sudah di dalam kita, kok kita masih menanti-nantikan dia, gitu ya. Terus dia datang, dia sudah tinggal, lalu dia kembali ke tempatnya. Nah, itu ada hal-hal yang itulah keindahannya. Karena memang sebetulnya dia yang bekerja di dalam semuanya. Makanya saudara, ada istilah iblis dilepaskan untuk waktu yang singkat katanya. Maka dia akan pergi menyesatkan. Itu sebetulnya adalah satu sebetulnya dari segi firman Allah itu semua diatur oleh dia. Jadi itu sebetulnya satu istilah gitu. Walaupun itu kenyataan, tapi sebetulnya itu istilah saja. Karena saudara, jadi semua itu ada dalam kedaulatannya. Itu adalah untuk sekali lagi menguji kita. Itulah prosesnya. Jadi masing-masing orang itu, jadi ketika dia pilih kita ini menjadi anak sulung. Gitu. Jadi sebetulnya setiap kita ini saudara akan dibuat berpikir dengan cara yang baru. Apa itu cara yang baru? Bukan kita berusaha menjadi baru. Bukan kita berusaha menggantikan pikiran kita dengan hal-hal yang baru. Jadi kadang ada godaannya di situ ya. Ketika kita melihat, misalnya kita baca Alkitab, rasanya sekarang saudara, itu hal yang baru, itu tersingkap begitu saja. Jadi seperti ada efek domino gitu. Ketika kita mempercayai satu hal, maka makin lama ternyata firman-Nya tepat semua. Makin lama kita makin kuat. Itu terbukti, saudara. Dan itu sedikit pun gak ada unsurnya kita di sana. Dia, kalau semakin kita menyadari. Jadi yang sekarang yang sedang kita lihat itu adalah
bahwa untuk kita itu menjadi sombong, lebih menganggap diri kita utama gitu, itu menjadi rasanya itu menjadi sangat sulit gitu. Karena apa? Makin lama Tuhan itu makin bertumbuh gitu loh. Bertumbuh dalam arti itu begini, saudara. Makin lama kita ini makin kalah gitu. Jadi semua yang difirmankan oleh Tuhan, pikulah kuk yang kupasang, sangkal dirimu, tahu nggak? Itu semua tak bisa kita lakukan sebetulnya. Jadi di dalam setiap perkataan itu akhirnya semua orang akan takluk. Semua pasti akan takluk. Makanya dikatakan begini. Hidup yang kekal itu apa? Di doa Tuhan Yesus itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi saudara, semua pemahaman orang tentang Tuhan itu bisa berbeda-beda. Tetapi begitu orang memasuki hidup kekal, setiap kita akan mengetahui bahwa dialah satu-satunya. Tak ada yang lain. Tidak mungkin kita atau seseorang itu menonjol. Jadi ketika murid-murid itu saling bersaing satu dengan yang lain, Tuhan bisa memaklumi. Karena dulu itu di sorga juga demikian. Jadi dia memaklumi, makanya dia kasih nasihat. Barang siapa ingin menjadi terbesar, hendaklah dia menjadi pelayan bagi semuanya. Saudara, tentulah Paulus merenungkan itu. Perkataan-perkataan Tuhan itu. Tapi justru di balik perkataan itu selalu ada. Jadi ketika dia bilang begini, barang siapa ingin menjadi terbesar, berarti kan ada kesempatan untuk menjadi terbesar, kira-kira begitu. Ya kan? Jadi, oh berarti bisa dong. Bagaimana caranya? Harus menjadi hamba bagi semua katanya. Makanya karena diam-diam di dalam hati Paulus itu, diam-diam inilah liciknya hati, saudara. Diam-diam dalam hatinya karena itu firman, karena memang dia punya ambisi itu dulu sebelum dia mengenal Kristus. Sebelum dia ditangkap oleh Kristus. Dia diajar secara pribadi. Jadi benar-benar saudara, memang Tuhan juga yang bawa dia ke padang gurun untuk diajar langsung oleh Tuhan. Jadi setelah dia benar-benar diajar langsung oleh Tuhan, barulah dia kembali ke Yerusalem. Setelah dia melakukan pekerjaan yang besar lagi, saudara, baru dia diakui gitu loh. Nah, jadi dalam perjalanan pelayanannya itu, saudara, dia mulai menemukan. Dia pikir sudah menemukan banyak sekali tentang Tuhan. Jadi sebetulnya, dari tulisan-tulisan Paulus itu sebetulnya, itulah yang dikatakan, saudara, pewahyuan dia akan Allah. Memang, saudara, pewahyuannya itu besar. Tetapi saking besarnya pewahyuan itu, saudara, justru membuat generasi berikutnya menganggap itulah seluruh kebenaran. Sama dengan yang didapatkan oleh Yohanes juga di Pulau Patmos itu, saudara. Selalu kecenderungannya begitu, saudara.
Jadi saudara, semua murid-muridnya ini saudara butuh waktu lama sekali. Bayangkan dari sama-sama 30, itu harus melewati 30 tahun lagi. Sementara Tuhan hanya 1/10 saja. Jadi saudara, di balik setiap firman yang kita dengar, selalu ada saudara, dari dalam diri kita ini ingin ngambil untung gitu. Ketika kita tahu kebenaran. Contohnya ketika kita tahu kebenaran tentang hidup selama-lamanya. Oh berarti aku nggak mati ya. Itulah ide yang ditawarkan oleh si jahat. Selalu begitu. Perhatikan saudara, selalu ketika saudara mendengarkan sesuatu hal yang, apalagi ketika saudara tahu saudara dipilih oleh Tuhan. Bahkan sejak dari kandungan. Gitu. Saudara mulai dibawa memperhatikan perjalanan hidup saudara. Kenapa dulu begini ya, begini ya. Kita sadar, oh ternyata Tuhan sudah pilih saya ya. Nah, tepat waktu sadar seperti itu, di situ ada bahaya. Makanya saudara, kenapa Yesus benar-benar menunjukkan teladan, menjadi anak sulung, menjadi model. Jadi itu benar-benar Allah yang hidup di dalam diri manusia Yesus. Benar-benar. Makanya sampai dia katakan, barang siapa mengikut aku. Kalau dia tidak membenci ayahnya dan ibunya, dia nggak berkenan bagiku. Jadi saudara, semua kita ini, semua kita secara pribadi, pasti akan dibawa ke perjalanan sendiri kita bersama dengan Tuhan. Jadi akhirnya, begitu kita semua menyadarinya, disinilah kita itu akan ada kata saling. Karena kita menyadari, nggak bisa kita sendiri menampung dia. Tetapi masing-masing kita ini pasti akan mengalami proses seperti yang dialami oleh Maria, oleh Yusuf, oleh Daud, oleh Ayub, Abraham. Semua mereka mengalami seperti kita. Dan kita mengalami seperti mereka. Jadi kita nanti akan mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya. Nah, gitu. Disitulah kita mendapatkan nama kita yang baru. Bahkan nama Allah kita ditaruh. Itu bukan sekedar nama. Bukan kita pilih-pilih, oh nama kita nanti jadi ini. Bukan. Itu adalah dia sendiri. Karena nama itu sebetulnya adalah perwakilan dia sebetulnya gitu. Jadi ketika dia berikan nama, jadi istilah-istilah mahkota lah, mahkota kehidupan lah, apa saja itu semua, itu cuman boleh dikatakan sebetulnya istilah. Sebetulnya itu dirinya sendiri. Nah, jadi saudara, dia mau juga kita itu berlomba. Tetapi pada akhirnya saudara, perlombaan kita itu saudara, bukan seperti perlombaan dunia. Karena pada akhirnya nanti saudara, semua kita akan melemparkan mahkota kita.
Karena apa? Benar-benar kita melihat yang dikorbankan adalah Allah itu sendiri. Bagaimana kita mungkin bisa meninggikan diri? Bagaimana mungkin kita bisa berani menerima mahkota? Siapa yang memberikan siapa? Jadi begitu kita menyadari, saudara, bahwa ternyata diri kita itu adalah Allah itu sendiri. Jadi begitu dijelaskan pengalaman-pengalaman. Ketika kita misalnya dalam kelemahan, ternyata itu ada Allah sendiri. Dia yang hidup dalam kita. Bayangkan ketika kita berdosa, bayangkan bagaimana dia tetap ada di dalam kita. Dia sadar. Kita sadar sesadar-sadarnya. Bayangkan dia yang kudus itu rela tinggal di tempat sampah ini, saudara. Disitulah nanti, saudara, seluruh ciptaan akan memuji Tuhan. Akan bersorak itu. Aduh, pujiannya itu begini, saudara. Pujiannya itu bukan lagi membangun kata-kata. Jadi nanti, saudara, kata penyembahan, pujian, penyembahan yang di sorga, nyanyian baru. Tahukah, saudara? Itu bukan sekedar kita mengubah lagu gitu. Bukan. Penyembahan juga bukan sekedar kita menyembah gitu loh, kita merenungkan, kita tenggelam. Bukan. Itu adalah puncak perjalanan hidup kita, perenungan hidup kita. Jadi hari-hari ini, saudara, kita itu seperti menebus seluruh waktu kita yang sia-sia. Saudara, di dalam waktu-waktu ini, saudara, akan ada satu pertobatan yang benar-benar bertobat. Bertobat yang benar-benar itu kita akan ngerti. Jadi Tuhan akan menunjukkan kepada kita terang benderang. Jelas sekali, saudara. Jadi kita ini seperti melihat film hidup kita ini sejak dari kecil, sejak dari kita lahir. Kita akan melihat dengan jelas siapa diri kita. Bahwa ternyata, saudara, kalau kita bisa hidup sampai dengan hari ini, ternyata dia yang hidup dalam kita. Jadi, saudara, dari situlah lahir, saudara. Lahir satu pujian kita yang tak habis-habisnya. Sampai di dalam diri kita ini, saudara, pengen rasanya menciptakan atau mengubah satu kreasi-kreasi untuk memuji Tuhan. Dan rasanya itu nggak cukup gitu. Jadi kalau selama ini mungkin ada jenis seni dan segala macam, saudara, itu bayangan daripada nanti yang sesungguhnya. Jadi kalau sekarang ada misalnya teknologi yang maju gitu ya. Di dalam setiap teknologi yang maju memang tujuan awalnya adalah untuk lebih baik. Untuk lepas dari kutuk. Jadi selama ini, saudara, semua yang manusia lakukan
itu pasti ada niat baik di dalamnya. Jadi saudara, jenis pekerjaan yang akan kita lihat ini saudara, boleh dikatakan dari pihak iblis ini satu penipuan yang sangat luar biasa. Penipuan dalam arti gini, dibujuknya sampai murtad, itu dari pihak iblis ya. Tapi dari pihak Tuhan, itu diizinkan. Mesti saudara lihat ini rahasianya. Itu Tuhan izinkan demi mendapatkan satu generasi. Jadi yang benar-benar tidak punya lagi nanti apa yang pernah kesalahan di masa yang lampau, yaitu kejatuhan itu. Jadi sebetulnya pemberontakan Lucifer itu sebetulnya seperti begini, saudara. Seperti diam-diam, jadi pemberontakan dia itu, lalu dia mulai dengan dagangnya itu dia mempengaruhi malaikat-malaikat yang lain, gitu ya. Jadi sebetulnya dia itu seperti begini, saudara. Seperti membongkar rahasia Allah itu sendiri gitu. Mana ya ceritanya ya? Sebetulnya itu seperti Nuh. Ini yang muncul ya. Nuh ketika anaknya Ham itu, ketika melihat mabuk anggur itu ya. Nuh itu mabuk karena anggur itu. Sampai dia telanjang kan. Sementara Sem dan Yafet itu kan menutupi aurat ayahnya. Sementara Ham itu dia datang, dia yang lihat pertama, tetapi dia nggak menutupi. Dia itu malah menceritakan. Ya. Nah, jadi saudara, dia sedang membongkar. Kalau kita pakai kata aib, saya nggak punya kata apa gitu, karena kan Allah itu kudus gitu kan. Jadi saudara, itu sedang membongkar satu sisi. Jadi begitu keluar itu saudara, jadi begitu Allah mengusirnya. Tapi justru dengan itulah sebetulnya. Jadi nanti saudara di kehidupan yang akan datang itu, ingat saudara, yang jahat dan yang baik itu ada di dalam Allah. Makanya itu yang logo hitam putih itu, orang Cina punya itu, yin dan yang itu ya. Nah, itu sebetulnya gambaran gitu di dalam diri Allah itu. Jadi begitu itu keluar, yang gelap itu keluar. Jadi yang ada tinggal terang. Nah, jadi nanti dalam terang ini, jadi saudara mesti melihat nanti kehidupan yang akan datang itu nggak ada kejahatan, nggak ada niat-niat pemberontakan, nggak ada, semuanya itu adalah kasih. Jadi cara Allah pun berbicara kepada kita semakin kita datang kepada Dia. Awalnya memang itu sangat mematikan kita. Jadi ketika kita datang kepada terang itu saudara, disitulah ada bahayanya. Jadi begitu kita mendapatkan firman, mendapatkan terang, itu pasti yang pertama itu saudara nanti akan muncul. Saudara akan semakin melihat dengan jelas penipuan-penipuan daripada si jahat itu. Jadi benar-benar saudara si jahat itu kenapa dikatakan jadi musuhnya gitu ya? Kenapa Tuhan katakan murka gitu ya? Sebetulnya kan
Kenapa sampai murka? Murka itu begini, adalah tingkat, kalau bahasa kita kan tingkat kemarahan yang tinggi kan gitu. Tapi dari sisi Allah adalah, bukankah sebetulnya yang dimurkainya adalah dirinya sendiri? Jadi itu sengaja dibuat dia terpisah. Makanya saudara, penciptaan kembali bumi itu dipisahkan antara terang dan gelap. Jadilah pagi, jadilah petang. Saudara, jadilah pagi, jadilah petang. Jadilah pagi, jadilah petang. Jadi dengan dilepaskannya kegelapan dari dalam diri Allah, disitulah kerajaan gelap itu diizinkan dia itu menjadi saingannya terang. Jadi diizinkannya, jadi karena apa yang diinginkan oleh si Lucifer itu, saudara. Jadi diizinkan si Lucifer ini dan pasukannya itu membangun kerajaan sendiri. Kerajaan gelap. Sampai dia tidak masalah bagi Tuhan, sekalipun dia menguasai seluruh dunia, seluruh manusia. Kan ketika dia menguasai Adam, dia sudah menguasai semua sebetulnya. Makanya manusia itu menjadi ternaknya. Ya, itu dulu pengajarannya ya. Menjadi ternaknya iblis. Itu benar. Karena saudara, dia tahu. Jadi iblis diam-diam dia tahu. Jadi iblis ini dia nggak punya hal yang lain, dia bisanya cuma niru. Dia nggak punya sesuatu yang baru, dia tahu itu. Jadi iblis ini selalu menanti-nantikan hal yang baru. Dari mana hal yang baru itu? Dari Tuhan. Jadi sekarang di dalam diri manusia itu, saudara, karena memang pernah ada roh Allah di sana. Jadi dia selalu makan. Jadi kalau istilah itu darahnya gitu, diminum darahnya, karena ada Dracula segala macam, itu hanya gambaran saja. Jadi aslinya adalah dia memakan segala sesuatu pergerakan Allah di dalam manusia. Jadi saudara, diam-diam dia tahu. Dia mau menjadi manusia. Jadi dia memakan semua rencana-rencana Allah. Jadi ketika Allah berfirman, ya dia ciptakan, jadi dia ikutin gitu ya. Dan setiap manusia itu di mana dia sedang bergerak. Jadi iblis ini selalu ngikutin. Jadi dia sudah benar mendarah daging di dalam diri manusia. Makanya Allah itu harus berfirman. Jadi ketika dikalahkan manusia itu oleh si ular itu ya. Karena memang si ular ini yang paling berhikmat itu tertipu juga. Tertipu sama si Lucifer kan. Jadi ketika Allah berfirman, ular adalah binatang yang paling cerdik di antara segala ciptaan, di antara segala binatang-binatang. Itu langsung dimakan sama iblis. Yang firman kan, jadi begitu dia berfirman, dimakan sama dia firmannya. Dia bisa berinkarnasi di dalam ular itu. Makanya istilah ular itu pun sebetulnya, si naga merah, naga tua itu sebetulnya juga istilah gitu. Jadi walaupun ada rohnya, itu gambaran saja. Itu sebetulnya kumpulan daripada roh-roh jahat itu sendiri. Jadi hanya ada dua sekarang, kalau kita mau sederhanakan, hanya ada dua roh. Roh jahat dan roh kudus gitu.
Hanya ada dua. Gelap, terang. Anak sulung, anak bungsu. Nah, itu dua-dua istilah itu saja. Makanya saudara, ada istilah begini. Kalau saudara baca kitab Wahyu. Biarlah yang berbuat jahat, terus berbuat jahat. Yang berbuat baik, terus berbuat baik. Yang kudus, terus menguduskan dirinya. Tahukah saudara? Udah, langsung aja. Nggak. Jadi dia nggak, di dalam dia nggak ada abu-abu. Jadi kita nggak ada istilah misalnya, tingkat kekudusan kita sudah tingkat sekian. Enggak. Kekudusan kita itu harus Allah. Jadi istilah misalnya berjuang, itu karena kurang pemahaman saja. Karena belum mengalami Tuhan atau menerima pekerjaan Tuhan yang terakhir. Pengelolaan Tuhan yang terakhir. Itu karena belum ngerti. Semua baginya misteri. Orang-orang yang menunggu Yerusalem baru. Jadi orang-orang yang masih menunggu. Nah, itu masih belum memahami gitu. Dan itu pun anugerah juga bagi kita. Supaya kita ini yang istilahnya belum ada pencapaian apa-apa, kita ini bersemangat. Tapi bukan berarti jadi kita itu jadi merasa lebih dari mereka, karena semua kan anugerah. Jadi saudara, nanti awal-awalnya saudara akan, ini yang saya alami juga kan, yang saya sering cerita sama saudara. Saudara kan lihat, kok rasanya kok malah menyalahkan semua ya, kayak menyalahkan semua kan begitu kan. Ada indikasi seperti itu. Saya juga menyadarinya. Tetapi untuk kita bisa lepas dari situ, itu Tuhan juga. Karena di satu sisi Tuhan membuat kontras itu. Jadi setiap pilihan yang kita ambil, walaupun itu tepat sekali, itu adalah pilihan yang terbaik dari Tuhan. Lalu kita memilih itu. Di dalamnya itu pun ada pencobaan juga. Jadi saudara, semua istilah itu semua pada akhirnya itu hanya bayang-bayang yang gak akan kita mengerti sampai akhirnya Tuhan datang menjelaskan kepada kita. Lalu kita berkata, itulah salah satu ciri kita mengalami pekerjaan Tuhan yang terakhir. Jadi dia itu saudara, diam-diam saudara, dia itu keluar dari persembunyiannya. Yang selama ini dia tidak bisa didatangi, tidak bisa dipandang. Dengan sekarang dia di dalam kita. Dia bermanifestasi lewat kita. Dia hidup, dia menjelaskan. Aduh. Entah apa lagi yang mau kita sebut. Di situ kita benar-benar. Jadi yang saya katakan misalnya, kita sudah melihat dia dengan jelas. Itu benar, itu firman. Jadi nanti kalau saudara baca istilah-istilah dalam Alkitab, mereka akan diajar, mereka akan melihat wajahnya, diberikan nama baru. Itu semua seperti yang kita alami sekarang. Bukan nanti, saudara. Nama yang baru diberikan, dia mengajar kita langsung. Nggak ada lagi ratap tangis. Wah, itu semua sedang kita hadapi. On progress sekarang, saudara. Jadi perjalanan kita bersama dengan Allah. Jadi semua misalnya iblis itu dilemparkan ke jurang maut.
Itu terjadi sekarang dalam pribadi kita. Artinya begini, makin lama dia itu makin dalam gitu. Nggak bakalan bisa muncul. Jadi ibaratnya di dalam diri saudara. Jadi istilah jurang maut itu juga kayak ada dalam diri saudara juga. Jadi iblis itu, jadi begitu terang itu datang. Makin lama saudara, dia itu dengan sendirinya dilemparkan ke jurang maut. Lewat dia datang kepada kita. Jadi nanti ada istilah. Jadi ada istilah begitu dia keluar. Berarti kan diberikan kesempatan. Untuk sedikit waktu lamanya katanya. Jadi saudara, semua ini kita sudah alami. Jadi dia itu begini. Allah yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ini nggak terpisahkan. Kita nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Walaupun kita tidak hidup di zamannya Adam, tetapi karena kita menerima dia, jadi kita menerima bukan hanya Tuhan yang akan datang. Bukan Tuhan yang dulu. Jadi yang kita terima bukan hanya Tuhan yang Taurat, kasih karunia, atau Tuhan yang akan datang. Kita menerimanya lengkap. Bagaimana kita memahaminya? Jadi ketika kita melihat di dalam diri kita ketidaksempurnaan, jangan takut, saudara. Tetapi jangan juga tinggal di masa yang lalu. Kalau tinggal di masa lalu, saudara, itu kita nggak lengkap nanti. Jadi Taurat, kasih karunia, itu penting. Tetapi sekarang kita lagi ada di tahapan akhir. Ini zaman penyempurnaan. Makanya mereka katakan, dulu saudara Paulus itu nggak ngerti juga. Ketika dia mengucapkan, tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Jadi ketika dia mendapatkan firman itu, mendapatkan pengertian itu, dia kan itu pewahyuan, saudara, dia dapatkan. Jadi ketika dia mendapatkan pewahyuan itu, dia itu dalam diri dia ada suatu perjuangan gitu. Jadi begitu mendapatkan itu, jadi roh anak sulung itu masuk di dalam dia, kira-kira begitu. Di pengertian anak sulung itu. Jadi tanpa saya, kira-kira begitu. Kan kalau dibilang dia tanpa kita, sebetulnya awalnya tanpa saya. Tapi karena di dalam dia sudah ada takut akan Tuhan, itu menjaga dia bisa mengucapkan perkataan itu. Kalau manusia biasa nggak bisa mengucapkan perkataan itu. Siapa saya? Siapa Paulus? Makanya ketika dia melihat sisi gelap di dalam hidupnya, dia berusaha ingin melepaskan dari sisi gelap itu. Sama seperti Allah, saudara. Makanya sekarang, saudara, bagi kita yang dewasa, dewasa itu begini, saudara. Dia yang dewasa, bukan kita. Gitu. Gak pernah kita bisa mencapai kedewasaan. Tuhanlah yang dewasa. Jadi ketika kita dikatakan itu dewasa, ya kita dewasa, terima saja. Jangan bilang, saya ini masih. Enggak, jangan. Dia itu smart. Dia itu cekatan. Dan dia yang cekatan itu sedang tinggal di dalam kita. Dia yang sangat berhikmat. Dia pencipta ini, saudara. Saudara seorang penemu saja, penemu pesawat aja sudah dibangga-banggakan sekali kan. Dia yang trial and error sudah luar biasa sekali, saudara.
Bayangkan Archimedes saja yang menemukan hukum berat jenis saja rasanya udah kayak gimana gitu. Girangnya gitu. Sekarang yang di dalam kita ini pencipta alam semesta, bayangin. Puncak teknologi itu sekarang saudara, mereka bisa meniru semua pekerjaan Allah. Membuat suara di sorga. Jadi itu semua saudara rancangan sejahat untuk penipuan-penipuan di masa depan. Sekarang saudara dibuat wabah itu kan. Aslinya kan wabah itu dari Tuhan. Aslinya. Tetapi saudara, mereka itu meniru. Tahu kenapa mereka meniru, saudara? Supaya orang tertuju kepada wabah itu, tertuju kepada tanda-tanda. Karena kan firman Tuhan berkata, oh tanda-tandanya akan ada ini, akan ada, semua ditiru oleh iblis, sudah. Tetapi itu diizinkan juga. Sehingga membuat orang negatif terhadap Allah. Lihat sekarang, saudara. Kepercayaan kepada Tuhan. Wow, itu sangat, apa namanya, sangat ditentang hari-hari ini. Jadi walaupun rasanya dikasih nanti ibadah di semua peraturan itu, saudara. Semua tersandera kok. Jadi kita yang ada di sini, saudara dengarkan firman Tuhan. Saudara dilindungi. Bukan karena siapa kita. Tapi karena kita mau mempercayai Tuhan. Mau menerima dia. Merelakan hati kita. Jadi saudara, takutlah untuk menjadi takut. Gimana bilangnya? Jadi ketika kita menjadi takut, gentar, khawatir, tidak percaya, aduh, untuk bisa memiliki seperti itu, saudara akan rasanya itu malu sekali gitu. Itu benar-benar satu dosa yang sangat mengerikan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang hidup. Kalau kita pun meninggikan diri sok berani juga, itu juga dosa di hadapan Tuhan. Jadi kita ini hanya menghidupi dia saja. Wah, hebat ya. Baik. Si Tuhan, saudara, kita lanjutkan besok saja ya. Udah 5 jam. Nah, tapi mari mulai perhatikan cara bicara Tuhan ya. Perhatikan. Jangan lagi ragu-ragu gitu ya. Kita sedang ada dalam dia. Benar-benar kita sedang melihat Tuhan mengajari kita semua. Ya, mari kita semuanya terus tekun ya. Yang di radio ya, ayo semangat pagi ya. Berdoalah kepada Tuhan supaya saudara tidak di radio terus gitu. Ini bisa didoakan gitu. Bisa minta sama Tuhan. Jadi dengan ada di Zoom ini, saudara berani memandang Tuhan. Ya. Jangan takut saudara datang kepada dia. Datang dengan terus terang. Itu yang diinginkan oleh dia. Karena memang kita nggak bisa. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Jadi jangan lagi merasa engkau kuat. Jangan lagi merasa engkau sudah mengenal. Makanya dikatakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau tekun menantikan aku.
tekun saja menantikan dia. Tekun saja mendengarkan dia. Saudara, semua firman yang mengatakan kalau tidak menjadi pelaku, itu wah nggak bisa. Siapakah saudaraku? Dia yang mendengar dan melakukannya. Hari ini, sekarang ini saudara, itu sudah lewat perkataan itu. Sekarang terbukti bahwa ternyata apa yang kita dengar tidak bisa kita lakukan dengan sempurna. Makanya dia katakan sama kita, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau tekun menantikan aku. Maka aku akan melindungi engkau. Jadi saudara, karena kita tekun bukan karena kita. Jadi selama ini anggaplah kita sudah selesai pelajaran kita dengan diri kita sendiri. Sekarang izinkanlah aku hidup dalam engkau. Satu lembar sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizinku. Tahu nggak itu maksudnya? Itu saudara perlindungan yang sangat detail Tuhan atas hidupmu. Itu nyata, itu firman, dan itu terjadi dalam engkau. Sekarang ini aku tidak menyembunyikan diriku lagi. Itu firman dan itu pasti terjadi. Sekarang engkau akan melihat aku dengan jelas. Itu firman dan itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Sekarang aku pencipta. Aku akan berjalan bersama dengan engkau. Engkau bersama dengan aku. Kita akan melintasi alam semesta ini. Itu firman. Jadi saudara, ketika kita rasanya dikurung, justru di dalam kurungan ini, kita ini ada di atasnya bumi. Bayangkan di atas alam semesta. Itulah Tuhan yang kita datangi. Amin. Tekun menantikan dia ya. Di selama hari-hari. Ya, nasihat saya bagi teman-teman yang masih ada di radio, berdoalah. Supaya saudara bisa setiap hari ya menunjukkan wajah saudara di hadapan Tuhan. Ya, dia sedang datang, sambutlah dia. Kemarin saudara, anak saya menunggu Jokowi di itu ya, di simpang 4 bandara itu. Saya bilang, kamu ini enggak presidennya sempat berhenti enggak? Enggak, cuma lewat aja. Ngapain? Tapi dalam hati begini, siapa dia sih gitu ya. Tapi anak saya sampai lari ke simpang sana, katanya Jokowi lewat, Jokowi lewat. Anak saya datang ke sini, saudara, ngambil handphone, katanya mau di ini di kamerain gitu. Karena lewat aja gitu. Tangannya aja yang kelihatan katanya. Itu pun nggak tahu tangan siapa gitu. Atau tangan ajudannya tuh siapa nggak tahu. Tapi tangan aja. Saudara bayangkan, saudara. Tuhan setiap pagi. Ketika kita sepakat berkumpul dalam namanya, dia hadir di tengah-tengah kita. Itu firman. Ya, bayangkan dia hadir. Makan-makan sama-sama dengan kita. Itu luar biasa. Sehidangan. Dia melayani kita. Mari kita berdoa. Terima kasih. Mami yang doa untuk Ibu Rahel. Oke, kita berdoa untuk Ibu Rahel. Istri saya akan doa. Cepat sini. Tapi nggak ada itunya, kameranya. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih buat hari ini. Setiap hari Engkau terus menyatakan diri-Mu dalam hidup kami. Semakin hari semakin jelas kami boleh memandang Engkau, kami boleh
melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih kami boleh mendapat anugerah ini semua karena kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sangat-sangat baik. Biar kami terus menjadi orang-orang yang setia untuk terus mengiring Engkau, menjadi orang-orang yang setia terus mengikuti jalan-Mu, mengikuti kebenaran-Mu, mengikuti kemanapun anak domba itu pergi, kami mengikuti Engkau dengan tulus, dengan setia. Kami boleh berjalan bersama-sama, sebab kami percaya dalam kami mengikuti Engkau, kami semakin hari semakin kuat, karena Engkau sendiri yang menguatkan kami. Terima kasih Bapak buat hari ini, kami bersyukur buat apa yang Kau kerjakan bagi kami. Kami bersyukur hari ini kami bersuka cita bersama-sama dengan Ibu Rahel yang hari ini Engkau tambahkan usianya 1 tahun lagi. Kami bersyukur di usianya yang ke-66 tahun ini, Engkau terus membawa anak-Mu ini, membawa ibu kami, membawa Ibu Rahel untuk terus semakin melekat dengan Engkau Bapa, semakin tinggal di dalam Engkau, terus semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki, kebenaran-kebenaran-Mu yang sedang Engkau singkapkan, yang sedang Engkau ajarkan bagi kami. Terus Engkau terus memberikan hikmat-Mu bagi anak-Mu ini Bapa Surgawi. Kami berkati Ibu Rahel biar di usianya yang Kau tambahkan hari ini, sukacita-Mu terus berlimpah-limpah memenuhi ibu kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan dari Allah terus melimpah-limpah bagi ibu kami. Hidupnya Allah berlimpah-limpah memenuhi ibu kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang terus akan membawa anak-Mu ini untuk terus berjalan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terus Engkau bawa anak-Mu ini terus melakukan kebenaran-Mu dengan setia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh percaya dimanapun anak-Mu ini ada, Engkau terus Allah yang akan terus memegang tangannya untuk terus berjalan seperti yang Kau kehendaki saja. Kami berkati Ibu Rahel sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, biar di usianya yang Kau tambahkan hari ini, terus Engkau Allah yang akan membawa anak-Mu ini untuk terus mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih sukacita Allah berlimpah-limpah atas Ibu Rahel sepanjang hari ini. Segala sesuatu yang Allah kehendaki, segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah janjikan atas hidup Ibu Rahel, semuanya Allah menggenapinya. Semua perkataan-Mu yang Kau nyatakan atas anak-Mu ini Bapak, semuanya Engkau genapi tepat seperti perkataan-Mu saja. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat umur yang panjang yang Kau berikan atas ibu kami ini. Kami bersyukur Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah segala sumber di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari ini, biar terus kami tetap tinggal di dalam Engkau. Kasih-Mu melimpah memenuhi kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, semuanya kami tujukan hanya untuk menyenangkan hati Allah kami yang hidup, yang memberi kami kehidupan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Mama. Terima kasih. Ada Ulang tahun Bu Rahel. tahun.